Orang yang sulit untuk bayar utang, amal muksir, asyakhsul ladzi la yajidu ma yuqdi bihi dainahu adiman kana aw mimman yadurru bil ada. Adapun orang muksir adalah orang yang benar-benar tidak mampu untuk apa? Untuk melunasi utangnya. Karena kenapa? Karena dia tidak punya uang, adiman. Karena atau semisal dia tidak punya uang, atau mimman yadur bil ada, atau semisal dia benar-benar ada keperluan yang mendesak untuk apa yang dia butuhkan. Dia ada uang. Nah, kalau adiman kan dia tidak punya uang. Dia ada uang, tapi kalau au mimman yadur bil ada berarti dia ada uang. Tapi apa kalau semisal dia ada atau melunasi utangnya, maka dia khawatir kesulitan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kan dikatakan wattafaqal fuqaha ala wujubi inzaril muqsir. Nah, adapun di sini dikatakan apa? Para fuqaha sepakat untuk wajib memberikan penangguhan atau memberikan keluasan bagi si muqsir, orang yang sulit bayar utang, istidlalan biqouli ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Berarti dikasih waktu tenggang atau dikasih waktu yang ditangguhkan sampai waktu tertentu atau tempo tertentu. Kemudian amal muqsir, adapun orang yang mudah atau yang ringan untuk membayar utang, al-madin al-qadir al-wafa walakinnahu yumatil. Dia orang yang punya utang, dia mampu untuk melunasi, tapi sayangnya dia ini suka menunda-nunda. Wallahu zalim, karena apa? Karena hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan matul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda utang, itu orang kayanya ini tadi menunda-nunda utang, berarti dia zalim, masuk kepada kategori orang yang zalim. Kemudian tarif usyad al-jazai biduyun wa qataisu. Kita membahas dari segi tarif atau definisi syad al-jazai, bayar denda dalam utang piutang beserta karakteristiknya. Secara tarif di sini dikatakan ittifaqun muqtarinun bi'aqd. Ada kayak semacam kesepakatan yang dikaitkan, yang bersamaan dengan berlangsungnya akad. Akad apa? Akad pinjam meminjam. Kalau semisal saya pinjamin kamu uang, tapi kalau semisal kamu nggak bisa mengembalikan dalam tempo waktu sekian, maka ada dendanya. Nah, ini ittifaq muqtarin bi'aqd. Yuhaddidu bimujibihi al-aqidan musbiqan mablaghan minal mal. Bagaimana di sini antara kedua belah pihak di situ menentukan untuk apa? Untuk menentukan nominal kira-kira berapa. Jadi musbiqan, sebelumnya itu ditentukan berapa nominalnya yang akan dibayarkan kalau semisal dia melanggar ketentuan. Maksudnya melanggar ketentuan apa? Kalau semisal dia tidak membayar utang sesuai dengan waktunya. Inda adamil wafa bidain, ketika dia tidak membayar utang, misal awit ta'akhur fi, atau semisal dia telat membayar utang. Nah, ini secara tarifnya. Adapun secara karakteristiknya, nah ini kan disebutkan apa? Kafarudi gharamatin, berarti kan mewajibkan untuk pembayaran denda. Ala sada ini mithli aqsa tibai isayyarah wa nahwi dzalik. Adapun pemberian kewajiban denda terkait pembayaran utang seperti contohnya apa? Bayaran cicilan ketika kita beli mobil, ternyata telat sebulan, maka ada denda dan lain sebagainya. Adapun karakteristik disebutkan di sini, asyatul jazai taqdiru juzafi limablaghin minal mal. Denda dan denda dalam utang piutang itu takdir, berarti kayak semacam kita memperkirakan juzaf. Juzaf itu kan hanya sebatas kira-kira. Maksudnya tidak jelas. Maksudnya dalam artian tidak pasti, tidak paten gitu loh. Tapi lebih tepatnya hanya mengira-ngira berapa nominal yang sekiranya harus dia bayarkan kalau ternyata dia menunda pembayaran utang. Bagaimana takdirnya memperkirakannya? Andororin qad yalhaqu bidda'in 'inda 'adamil wafa' bidda'in aw ta'akhur fi. Jadi dia memperkirakan, kalau semisal dia nggak bayar utang di bulan ini, nanti khawatirnya saya nggak bisa memutar balikkan modal lagi. Nah, berarti kan ini nampaknya apa? Andororin, kayak semacam kerugian yang akan didapat oleh siapa? Oleh si pihak si dain, orang yang memberikan utang. Ketika kapan? Ketika si madin itu nggak bayar utang atau telat untuk membayar utang atau melunasi utangnya. Kemudian yang kedua, syartul jazaa'i bid-duyun ittifaqu bain ad-da'ini wal madin fi dhatil 'aqd aw fi 'aqdin lahi. Adanya kesepakatan bagi kedua belah pihak
bagi si dain orang yang memberikan utang sama si madin orang yang utang tidak akad dalam melangsungkan akad au fi aqdin lain atau di waktu tempo tertentu atau di akad yang akan datang. Bagaimana konsepnya di sini? Yuratabu 'alal madin 'inda ikhlali bil tizamihi. Maka secara tidak langsung bagi si madin orang yang utang tadi, dia akan diberikan ketentuan kayak semacam kompensasi atau kayak semacam nominal tertentu. Kapan? Ketika dia melanggar inda ikhlali bi iltizami, ketika dia melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak si dain. Iltizam apa di sini? Bi iltizamihi dafu mablagin mali, untuk membayar utang yuhaddidu al-aqidan ba'da wuqu'id darar, yang ditentukan oleh pihak kedua belah pihak setelah terrealisasinya kerugian. Maksudnya bagaimana yang kedua? Jadi ada kesepakatan dulu antara kedua belah pihak, si orang yang ngutangin sama orang yang berutang. Di sini kedua belah pihak melakukan kesepakatan melihat kira-kira orang yang ngutangin ini tadi gara-gara si madinnya itu telat bayar utang atau misal tidak melunasi utangnya. Kita lihat dari sisi kerugiannya itu seperti apa, berapa persen dan lain sebagainya, berapa nominal kerugian yang dialami oleh si dain. Maka dari sinilah karena adanya kesepakatan si madin mengganti rugi kerugian bagi si dainnya tadi. Maka ba'da wuqu'id darar. Kerugian apa? Misalnya dia ngutangin sedangkan uangnya itu digunakan dia untuk pemutaran modal dan lain sebagainya untuk bisnisnya. Nah, kemudian hukum syarat al-jazaa'i fil duyun. Adapun secara hukum bagaimana? Sudah jelas kita sebutkan tadi di awal pertemuan bahwasanya bakul qardin jaranafan fawaribah, segala bentuk praktik utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau nilai margin yang maka secara tidak langsung masuk ke ranah hukum riba. Al-masalah ula ayakuna ma blau syar mustahaqan inda adamin wafa bidain aw ta'arfi. Adapun permasalahan yang pertama, nominal dendanya ini tadi diterima oleh pihak si dain kapan? Ketika si madin nggak mampu bayar utang atau telat dalam pelunasan atau pembayaran utang. Kemudian di sini disebutkan ka'ayakul idalam yuwaffihi dainahu fi waqtin kada falahu alaihi kada berarti falahu punya kembali ke dain, alaihi berarti ke madin. Nah, alaihi ke madin kada wa kada minal mal. Kalau semisal dia belum melunasi utang, maka apa? Falahu berarti bagi si dain mendapat nominal yang ditanggung oleh alaihi si madin. Maka ada minal mal. Wala khilafa bainal fuqaha, dan semua para fuqaha mayoritas fuqaha memberikan hukum bahwasanya ini hukumnya haram. Hadza syarat wa annahu muftirun lil aqd, ini sangat batal. Maksudnya apa? Membatalkan keberlangsungan akad. Karena riba soal, karena di dalamnya termasuk pada riba yang diharamkan dari Quran, Sunnah dan ijma. Sebagaimana dalam Quran dikatakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba adhafan mudhafa, maksudnya riba yang dilipat gandakan, uang yang dilipat gandakan. Maka secara tidak langsung di sini ada praktik riba. Nah, kemudian adapun dari Sunnah mengatakan, dan Sunnah mengatakan Allah kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'un tahta qadamai mawdu'in wa dima'il jahiliyah. Maksudnya apa? Segala bentuk praktik yang telah ada di zaman jahiliyah itu seperti apa? Tahta qadami mawdu', maksudnya apa? Yang telah dihapuskan, wa dima'il jahiliyah berarti yang suka membunuh, maksudnya suka melakukan pembunuhan. Wa riba al-jahiliyah maudu'un. Nah, adapun riba jahiliyah itu maudu'. Maksudnya apa maudu' di sini udah dihapuskan tadi. Nah, wa awwalu riba awda'u riba. Riba Abbas bin Abdul Muthalib fa innahu maudu'. Ini sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu adalah riba. Sebagaimana dalam riba ini telah dihapuskan. Karena apa? Karena riba itu termasuk praktek orang-orang jahiliyah. Adapun amal ijma di sini dikatakan ajmal ulama minas salaf wal khalaf ala anna riba alladzi nazala al-Qur'an bitahrimi, sebagaimana riba telah haram hukumnya. Karena kenapa? Karena telah disepakati oleh para ulama berdasarkan pada dalil Al-Qur'an yang hukumnya haram.
Dan setelahnya wala khilafa bainal ulama al-mu'asirin ala tahrim syart al-jazai muqabil at-ta'khir fi sadadid duyun. Para ulama kontemporer itu tidak ada perbedaan pendapat untuk pengharaman syart al-jazai sebagai bentuk ganti rugi daripada bayar utang atau telat bayar utang, takhir fi sadadid duyun. Idza kana mablaghu syarat mustahaqqan inda adamil wafa' bidain atau urfis yang sudah kita sebutkan. Kalau semisal nominal dendanya itu tadi diterima oleh pihak sidain akibat si madinnya itu tadi belum membayar utang atau telat dalam pelunasan utang. Waqad sadarat iddatu fatawa syar'iyyah sadiratun 'anil masarif al-islamiyyah tu'akkidu hurmata syart al-jazai 'ala ad-duyun wa tu'idduhu riba nasi'ah. Dan ini dianggap sebagai praktik riba yang nasi'ah. Kenapa riba nasi'ah? Karena di dalamnya dia adanya penundaan. Dia ngasih uang sekarang, kemudian dibayarkan di tempo hari dengan nilai tambahan. Tapi sebenarnya riba nasi'ah itu kan lebih spesifik kepada praktik jual beli atau muawadhah. Sedangkan dalam riba yang kita bahas ini adalah riba qarad, maka harusnya itu masuk ke pembahasan riba qarad, bukan riba nasi'ah. Bukan riba nasi'ah, karena riba nasi'ah itu lebih identik kepada transaksi yang sifatnya muawadhah, jual beli dan lain sebagainya. Sedangkan dalam yang kita bahas dalam utang piutang itu masuk ke transaksi qarad. Nah, maka itu harusnya riba qarad. Di sini siapa dari apa? Majalah Abhas al-Iqtisad al-Islami. Jami'atul Malik Abdul Aziz. Beberapa majalah. Ya. Ada yang disampaikan oleh Syekh Abbas juga. Al-masalah asalnya, adapun permasalahan yang kedua, ayat dhamman al-'abdu syaratan yalzamu al-madin al-mumatil bit-ta'wid 'anil dharar al-waqi' fi'lan. Di sini masalah yang kedua itu memberikan kayak semacam jaminan dengan apa? Dengan akad yang dimana akadnya ini tadi mengikat supaya apa? Mengandung adanya syarton yang mengharuskan si madin, orang yang mengutang, karena dia mumatil, menunda-nunda utangnya, menunda-nunda pelunasan utangnya untuk apa? Bit ta'wid, untuk mengganti rugi anid darar al-waqi' fi'lan. Untuk mengganti rugi apa? Mengganti rugi atas kerugian yang didapat oleh si dain secara nyata, fi'lan. Kemudian kita langsung bahas yang apa namanya? Ikhtalafal ulama al-mu'asirun fi hadhil mas'alah wa lahum fi dzalika qawlan. Ada dua pendapat. Al-qawl al-awwal yara man dhahaba ilaihi jawaz istirati syart al-jazai 'an darar al-waqi' fi'lan. Mereka berpendapat bahwasanya boleh hukumnya untuk apa? Untuk melakukan atau memberikan syarat ketentuan bayar denda atau syarat al-jazai terhadap apa namanya kerugian yang benar-benar real, nyata wujudnya. Wa ilzamul madin al-mumatil bil wafa' bi, dan mengharuskan mewajibkan kepada si orang yang utang tadi karena dia telah menunda-nunda al-mumatil bil wafa' bi untuk menempati ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak sidain. Al-qaul asani yara man dhahaba ilaihi tahrim syart al-jazai an al-darar al-waqi' fi lan fit-duyun. Mereka menganggap haram hukumnya kalau ini kebalikan daripada yang pendapat yang pertama. Kemudian adillatul qaul awal berdasarkan daripada sunnah, karena matul ghani zulmun, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya matul ghani zulmun, berarti mafhum mukhalafahnya orang yang tidak apa yang mumatil, ya, sedangkan dia ini bukan orang kaya, maka dia tidak zalim. Nah, berarti orang yang tidak mumatil, dia orang kaya tapi tidak mumatil, maka secara dasar dia tidak zalim. Sebagaimana kita ambil yang lain, bahwasanya apa? Sebagaimana orang yang fakir atau orang yang muksir, kemudian dia mumatil, maka dia tidak zalim karena dia dalam keadaan muksir. Kemudian di munaqasyah bahwasanya apa? Bi anal usul asyariyah,
taqdi bi anna akhdal mal la yakunu illa tabarruan. Ketika kita mengambil uang dari pihak si Madin tadi, itu tidak lain ya hanya sekedar sebagai bentuk tabarruk. Tabarruk dari siapa? Dari pihak si Madin. Bukan sebagai bentuk apa namanya? Ini kan kita di munaqasyah kan bahasanya apa tadi kan yang mengatakan boleh. Dan usul asyariah, maksudnya dalam secara dasar-dasar hukum syariat yang menghendaki bolehnya mengambil uang itu terrealisasi kecuali dalam bentuk tabarruk au fi muqabalati malin. Berarti kayak semacam muawadah dalam praktik jual beli. Dalam praktik jual beli saya ambil HP maka saya kasih uangnya. Kemudian dalam tabarruk semisal saya kasih secara percuma maka biduni iwat tanpa adanya upah yang akan kembali kepada saya. Sedangkan dalam praktik tadi utang piutang, ketika dia utang kemudian dia ngasih uang, maka sebenarnya ini bukan masuk ke dalam praktik muawadah, juga bukan masuk ke dalam praktik tabarrukan. Wa illa, kalau semisal enggak, kalau misal ngasih uangnya ini tadi atau ngambil uangnya ini bukan masuk ke dalam praktik muawadah, bukan masuk kepada praktik tabarrukan, maka ini masuk kategori aklan lahu bil batil. Dia memakan amwal lunas bil batil. Kayak semisal saya ngambil uang karena apa? Karena kita mendapatkan tabarruk dari Auza'i semisal. Atau semisal saya ngambil uang karena saya menjual HP, kemudian saya ambil uang dari Auza'i. Bedanya kalau semisal dalam utang piutang. Saya ngutangin Auza'i kemudian saya ambil uang tambahan, maka tidak masuk kepada kategori muqabalatu mal atau muawadhah atau tabarruk. Maka ini masuk kategori aklan lahu bil batil. Karena asbab ta'wid fi nadhari fuqaha syariah huwa muqabalatul mal bil mal. Karena kenapa? Yang masuk kepada ta'wid bukan ganti rugi tapi pertukaran upah atau pertukaran keuntungan, saling menguntungkan satu sama lain. Itu yang dimaksud oleh para fuqaha syariah itu lebih spesifik kepada muqabalatul mal bil mal, berarti barternya antara barang berharga dengan barang yang barang berharga. Semisal emas dengan perak, HP dengan mobil, uang dengan mobil. Ini kan barang berharga dan barang berharga. Bukan dengan zimmah. Kalau zimmah kan berarti tanggungan. Maka secara tidak langsung sebenarnya masuk ke kaidah fikih yang mengatakan kullu qardin jarnakan riba. Kalau misalkan yang dari sama ngadimnya tabarruk aja dia di belakang, nah, diibahin aja, jadi nggak masuk satu jazaki, tapi nanti dia bayarnya singguhnya hibah. Itu tidak boleh ditentukan oleh pihak si dainnya. Nah, kalau Syekh Mukhtar sendiri, Amin Fatwa Darul Uta, beliau mengatakan kalau boleh kita kayak semisal memberi tambahan, tapi itu dari pihak si Madin. Nah, itu memang ketertarikan hatinya si Madin, bukan ditentukan oleh pihak si dainnya. Kalau ditentukan oleh pihak si dainnya itu masuk ke kategori riba qard tadi. Walaupun ditentukan di awal gitu. Kalau ditentukan di awal, Madinnya ngomong sendiri kayak gitu. Karena minjem duit ntar anak kembali lebih kayak gitu. Oh, kalau pihak si Madinnya. Kalau pihak si Madinnya kan berarti emang secara tidak langsung dia mau mau tabarruk. Berarti nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Karena itu kan masuk ke tabarruknya dia. Nah, mungkin apalagi dia melihat siklus waktu dalam 1 tahun dan lain sebagainya, mungkin karena ada inflasi, nah maka dibayarkan dengan lebih. Yang nggak boleh itu apabila si dain yang menentukan. Amal makul. Amal makul. Adapun dalil secara logiknya, dikatakan amin auju. Ta'widud da'in an dararihi an-nafiz an at-ta'khir mabda'un maqbulun syar'an. Ini yang mengatakan kebolehan daripada yang ambil ganti rugi dari utang piutang. Ta'widud da'in, ketika pihak si dain itu meminta ganti rugi kepada pihak si Madin atas kerugian yang benar-benar dicapai oleh si dain. Karena kenapa? Karena si Madinnya itu telat bayar utang. Mas Malik, tolong ditutup lagi atau apa? Nah, maka di sini masalah apa? Mabda ini menjadi prinsip yang benar-benar diterima secara syariat. Mabda'un maqbulun syar'an.
Karena kenapa? Li'annahu la yunafi nusus syariah wa maqasidaha al-amal. Karena tidak menafikan nas-nas yang berada dalam syariat beserta maqasid syariatnya secara umum. Maka di munaqasyah dibantah. Ya, bentar, kita yang kedua. Qiyas wujubi tadminil madin ala tadminil ghasib manafiul a'yan al-maqsubah. Itlikulli minhuma malun uzilat anhu yadu malikihi bighairi haq. Maka secara tidak langsung ketika kita mengkiaskan untuk apa? Untuk mewajibkan ganti rugi kepada pihak si madin terhadap, kemudian kita kiaskan terhadap konsep ganti rugi al-ghasib. Dia nyuri. Nah, dia nyuri barang, membelinya yang ghasib sama sarik apa? Kalau gosip ngomongnya di akhir Apa? tanpa izin. Minjem cuman nggak bilang. Sarik juga tanpa izin. Apa? Pasalnya nggak dibanding kalau ghasib. Kalau gosip minjem nggak bilang istilahnya. Jadi apa? Ghasib sama sarik. Kalau sarik itu sifatnya akhdul mal khufyah. Khufyah. Maksudnya khufyah ini kemana? Dia ngambil harta, ngambil benda atau barang berharga tapi secara sembunyi-sembunyi, tidak nampak. Barangnya itu semisal disimpan di berangkas, itu sarifah. Tapi kalau misal gosok, semisal kita yang teledor naruh barang di luar, nah tidak kita simpan, nah itu masuk ke kategori gosok. Itu bedanya. Berarti kalau misalkan ada HP ditaruh di masjid misalkan lagi dicas, terus pas balik udah nggak ada, itu digosok berarti. Digosok, karena dia naruhnya sembarangan berarti. Nah, bukan benar-benar dijaga. Makanya di sini dikatakan apa? Ala tatminil ghasib. Nah, apalagi kalau sarik kan makanya kalau sarik kan lebih identik kepada nggak tahu orangnya. Kenapa? Secara khafi. Sedangkan ghasib kita tahu orangnya. Makanya bagaimana kita meminta ganti rugi kepada ghasib atau kepada si pencuri, kan kita nggak tahu orangnya. Ini kalau sarik. Sedangkan dalam ghasib sendiri kita tahu orangnya, siapa yang mencuri, semisal karena ada CCTV. Ala tatminil ghasib mana fi'al al-maqsubah. Nah, ini dikiaskan kepada itu tadi. Karena yang sudah mencuri barangku, maka harus ada dendanya. Itlikul limin huma. Di sini ada kayak semacam uang yang hilang. Dihilangkan oleh siapa? Anhu yaduma likihi bighairi haq. Jadi yang dihilangkan maksudnya ada uang yang kehilangan dari yad maliknya, si pemiliknya tadi, dia kehilangan barangnya. Nah, tanpa adanya hak, maksudnya tanpa adanya hak ini bagaimana? Itu tadi tidak secara dengan jalan yang benar. Sebagaimana apa? Sebagaimana ketika orang utang kan harusnya saat dalam satu tempo, dalam 1 bulan semisal, bulan ini harus dikembalikan. Tapi kalau semisal dia mumatil dan dibalik-balikin, maka secara tidak langsung apa? Bighairi haq. Karena apa? Karena secara otomatis si dain itu juga butuh uang, maka dikiaskan gitu. Maka di sini dikatakan apa? Di munaqasyahnya, bianna hunaka furuqan jauhariyah. Ini ada perbedaan yang sangat yang sifatnya benar-benar real, kelihatan, sangat nampak. Secara substansinya ini udah berbeda di sini. Bainal nuqud wa bainal a'yan, antara uang dengan barang. Kalau barang itu lebih identik dengan ghasab, kalau semisal uang berarti identik dengan qarat atau pinjam, utang piutang. Min iddati aujuh min ahamnya. Salah satu di antaranya paling penting adalah a'yan yumkinu istifada min manafiha kasukna. Adapun kayak semisal barang-barang atau rumah dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan dari segi apa? Kayak misal penggunaan rumahnya dan lain sebagainya. Kita stop dulu. Ya, punya Qadron. Jadi samaan berarti uangnya harus jelas berapa nominal yang dikasih, secara jenisnya, nauknya, jumlah apa, bentuknya apa, rupiah kah atau dolar dan lain sebagainya, kadarnya berapa. Adapun al-madlab al-khamis fi aqsami aqd taurid. Adapun macam-macam akad taurid, di sini yang pertama ada aqd taurid al-idari, berarti yang sifatnya akad taurid untuk kayak barang-barang administrasi milik pemerintah. Kemudian akad taurid al-khas berarti kayak semacam ini kebalikannya pemerintah.
Makanya kalau akad taurid idari kan disebutkan apa? Al-aqdul ladzi takunu al-ji'a al-hukumiyah, berarti dari pihak pemerintah. Au ahadul ashkhas al-ma'nawiyah, berarti pihak lembaga. Al-amah yang umum tadi kan, maksudnya pihak lembaga umum. Tarafan fihi wa yattasilu bi marfaqin 'am min marafiqid daulah. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk kayak semacam membutuhkan atau mengirim barang-barang atau fasilitas-fasilitas umum atau milik negara. Contohnya apa di sini? Al-malabis al-askariyin untuk para tentara, ataupun al-mardo al-riyadiyin atau olahraga atau atletik dan para orang-orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian akad taurid al-khas berarti ini kebalikan daripada pemerintah. Kalau pemerintah apa? Kebalikannya swasta. Al-abdullah yakunu tarafahu minal jihad al-khasah. Jadi dari beberapa orang tertentu, maksudnya jihad al-khasah berarti kan semacam lembaga tertentu yang secara independen. Kemudian minal afrod, awil muassasat, atau syarikat al-khasah, dari suatu lembaga atau semacam perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian di sini dikatakan apa? Min wa min amthilati ittifaqu mustashfa khas ma'a mushil malabis ala tawridi malabisil atibah. Semisal rumah sakit tertentu nih, entah itu rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit NU dan lain sebagainya, secara tertentu di sini kerjasama dengan apa? Dengan orang si pembuat baju pakaian untuk apa? Untuk taurid, untuk pemasokan baju-baju bagi si dokter dan wal mumarridin apa mumarridin? Muwaridin. Suster atau perawat, bukan orang yang sakit. Wal mumarridat kan suster, jadi wal ummal dan para pegawai pekerjanya. Ada akad taurid al-muahad, berarti akad taurid yang berlangsung dari satu sisi. Maksudnya dari satu sisi ini bagaimana? Satu pihak doang yang menentukan. Semisal pihak eksportirnya, dia bilang kamu harus membayar tunai terlebih dahulu, nggak bisa dalam bentuk cicilan. Atau semisal bisa membayar cicilan, berarti setiap bulannya sekian. Jadi nggak ada ikhtiar bagi pihak si mustauridnya. Intinya pihak mustauridnya ketika dia ingin mengimpor barang, apa ya bahasanya ini ya, ngikut atau manut dengan apa yang disampaikan oleh pihak si muaridnya. Nah, ini maksudnya daripada muahad. Karena apa? Al-abdul ladzi yakunu li ahadi tarafaihi. Untuk apa li ahadi tarafaihi? Wa syurutit ta'aqud muqaddaman duna ay yu'ti at-taraf al-akhar al-haq fi munaqashatiha. Berarti kan ketika satu pihaknya tadi dia memiliki kuasa untuk menentukan adanya ta'aqud muqaddaman. Jadi udah ada ketentuan di awal nih dalam secara tertulis sudah disampaikan kalau mau impor barang A, B, C dan lain sebagainya caranya demikian rupa. Dan ini tidak memberikan hak bagi siapa? Bagi taraf al-akhar. Misal dia si importirnya untuk apa? Untuk munaqasyah atau memberikan saran atau memberikan ide dan lain sebagainya. Adapun aqd taurid al-hur berarti yang sifatnya bebas. Al-abdullah yatamatau fi kullu min tarafaihi bi hurriyati atama fi insya'il aqd wa tahdidi syurutihi. Jadi kedua belah pihak di sini bebas untuk menentukan kesepakatan. Semisal pihak eksportir mau bilang nanti A, B, C dan sebagainya. Ternyata importir pengennya A, B, C dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Fi kullu min tarafaihi bi hurriyati al-tamah, dengan kebebasan secara sempurna, secara mutlak, fi insya'il akad, dalam melangsungkan akad dan menentukan syarat-syarat tertentunya. Kemudian setelahnya ada akad taurid al-adi, berarti akad taurid yang sifatnya ada pada umumnya. Kayak contohnya al-abdullah yakunu amalul muwarrad fihi, yang dimana muwarrad fihi berarti barang, maksudnya pekerjaan yang dijadikan ekspor impornya tadi. Itu apa? Taslimu tarf al-akhar manqulatin muttafaq ala muwasafatiha muqaddaman wa la talabu sina'ah. Ini kalau secara umum, guys, misal kitab kan nggak butuh adanya industri atau dibuat terlebih dahulu. Ketika kita pesan kitab, misal kitab Majmu' atau Mawsu'al Fiqh al-Islami wal Qadiyah Mu'asirah, kan banyak sudah ada kitabnya. Maka secara tidak langsung apa? Di sini pihak si tarf al-akhar berarti siapa? Pihak mustawrid, importernya. Orang yang di Indo semisal, dia menerima apa? Menerima mangkulat barang-barang yang datang muttafaq ala muwasafah, sesuai dengan apa yang ditentukan di awal. Saya mau pengen kitab A, B, C dan sebagainya. Saya mau pengen pesan kopi A, B, C dan sebagainya. Muqaddamah yang telah ditentukan di awal, wala tatalabu sinah, dan tidak butuh yang namanya pembuatan atau sinah tadi. Nah, kemudian aqd taurid aslinah, adapun enggak semacam aqd taurid aslinah berarti dalam akad taurid atau ekspor impor yang dalam bentuk industri.
Al-Abdullah yakunu mawdu'uhu ibaratan an taslimi mangkulati yasnauha al-muwarid. Jadi yasnauha al-muwarid berarti pihak si muwaridnya, pihak si eksportirnya tadi yang membuat tersebut, atau pihak orang yang punya barangnya tadi yang membuat. Kemudian setelahnya Abdut Taurid al-Mahali. Adapun Abdut Taurid Mahali berarti kan yang sifatnya lokal atau mahal ditentu. Al-Abdulladzi yajri ata'aqud fi baina tarafaini mawjudaini fi daulatin wahidah, dalam satu negara yang sama antara Jakarta dengan Kalimantan semisal. Abdut Taurid al-Dauli berarti kalau semisal Abdut Taurid apa? Enggak, ini kalau mahal ini sebenarnya lebih kepada dari satu kota yang sama, Jakarta dengan sama-sama orang Jakarta misal, atau sama-sama Jawa Timur. Nah, adapun ad-dauli di sini kata Abdulladzi yajri ata'aqud fi baina tarafaini ahaduhuma fi daulatin wal akhar fi daulatin ukhra. Nah, adapun yang dauli ini masuk ke kategori antar negara. Jadi kalau yang pertama yang mahali tadi bisa pas misalnya Jakarta Kalimantan kayak yang saya contohkan di awal. Adapun yang dauli itu lebih antar negara, misal Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Mesir, yang lebih banyak kan rata-rata apa? Kelapa sawit, kayu, kopi, Cengkeh. apa? Cengkeh ada nggak sih? Kalau yang paling tinggi itu kelapa sawit, kemudian kayu, setelahnya yang ketiga itu kopi. Adapun kalau misal batu arang itu biasanya ke Turki dan lain sebagainya. Abdut Taurid as-sila. Adapun apa namanya barang-barang yang atau barang-barang komoditi yang sifatnya bergerak mangkul. Maka mahal aqd fihi silaan mangkulatan. Berarti mangkulah berarti barang-barang yang bergerak atau yang dapat dipindahkan. Contohnya apa? Semisal wamin amthilati tauridul abdiyah, berarti kayak semacam bahan-bahan pangan, atau al-adawiyah obat-obatan, atau al-malabis berarti pakaian, atau al-waqud berarti kayak semacam bahan-bahan bakar dan lain sebagainya, arang atau batu bara gitu. Untuk apa? Untuk mustasfayat, untuk rumah sakit tertentu, atau sekolah-sekolahan, atau al-matarat, atau kayak semacam bandara-bandara. Nah, Abdut Taurid al-khidmah. Adapun Abdut Taurid al-khidmah berarti sifatnya jasa ataupun layanan. Maka nama al-aqd fi silaan khadamiyyah muayyanah, berarti kayak semacam jasa yang tertentu. Kayak contohnya apa? Katauridil ma' wal kahruba wal ghas. Berarti ketika dia mengirim kayak semacam menyalurkan air. Nah, ini kan menyalurkan air, ini tauridul khidmah, jasa. Atau menyalurkan listrik, menyalurkan kayak semacam gas ataupun angin tertentu dan lain sebagainya. Kemudian maudhu aqd Taurid. Adapun maudhu objek daripada akad Taurid di sini apa? Umum. Umumnya apa? Umum sila. Berarti segala bentuk macam alat-alat komoditi apapun itu yang sifatnya mangkulah rata-rata. Mau itu makanan, dawaiyah, obat-obatan atau industri, minal atas kayak semacam perabotan, wal malbusat berarti pakaian-pakaian, wal adawat, wal alat beserta peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Kemudian fi suwari akad Taurid. Adapun kayak semacam surah-surah ataupun bentuk-bentuk daripada akad Taurid. Yang pertama dikatakan di sini ayyakuna dafu saman muajjalan. Surah yang pertama. Berarti tamannya muajjal. Berarti apa? Ketika bayarnya harus diakhirkan, ditangguhkan. Kapan ditangguhkannya? Ketika barangnya sudah sampai. Biaisu yatazamanu wa taslimas sil'ah. Nah, berarti biaisu yatazamanu wa taslimas sil'ah. Maksudnya bagaimana? Ketika dia bayar biaisu yatazaman, ketika masa pengiriman barang. Nah, dan ketika sampai dia membayarkan uang tersebut wa taslimas sil'ah, ketika barangnya ini diterima. Ini maf'ul ma'hu, berarti wa taslimas sil'ah biaisu yatazaman wa taslimas sil'ah. Jadi dia membayarnya ketika sekalian barangnya nyampe dan dia menerima barang tersebut. Ayat faul mustari urbunan, ini surah yang kedua. Berarti Taurid ada bentuk yang kedua, yaitu apa? Si mustari atau si mustaurid dia membayar DP atau takmin atau kayak semacam jaminan. Yang ada pun surah yang ketiga dikatakan apa? Ayat fa kullu minal muta'aqidaini mablaghan minal mal. Jadi kedua belah pihak saling membayar jaminan. Mustauridnya importir membayar DP, nanti muwaridnya itu membayar DP. Tujuannya untuk apa? Sebagai bentuk jaminan atau kepercayaan. Nanti uangnya kembali kepada pihak si muwarid tadi, si pihak eksportir. Kalau misal barangnya sudah nyampe. Kemudian
Taslimu sil'ah ala duf'at mutafawitah. Ada surah yang keempat, biasanya menerima barang impor itu dengan bertahap, mutafawitah. Atau ada pustaman muajjan, dan membayarnya itu secara takjil, berarti ditangguhkan di akhir. Kapan? Ketika dia sudah menerima barang tadi. Nah, kemudian inna ba'dha suwarin uqud at-tawrid yahtaju fiha al-aqid as-sil'ah ala fatratin mutafawita muntazamah hasba ihtiyajihi ala ayyatim madaf utaman ayyatim madaf ustamani kullihi aw ba'bihi muajjalan. Adapun di beberapa contoh-contoh daripada akad taurid itu membutuhkan si akid pihak yang dimana apa? Dia si pihak ini butuh terhadap sil'ah barang untuk dia terima. Dengan apa? Ala fatratin mutafawitah, yaitu dengan tadi bertahap, mutafawitah hasba ihtiyaji, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maksudnya kebutuhannya bagaimana? Semisal dia punya toko, dia telepon, saya butuh apa namanya, Oreo, Pepsi, Coca-Cola dan lain sebagainya. Datang kan? Nah, nanti bulan berikutnya ganti lagi jajan-jajanannya. Misal bulan ini barang-barang yang boikot, bulan depan barang-barang yang boikot. Tapi saya nggak ikut memboikot apapun. Saya ikut Habib Abdullah soalnya nggak memboikot. Nah, gitu. Beliau nggak memboikot, maka saya juga nggak memboikot. Jadi kalau misalnya kalian boikot silakan, tapi kalau misalnya ini kan perbedaan pendapat, itu ada hujahnya sendiri kenapa nggak boikot. Oke, al-matlab as-sabi. Fi mumayyizat aqd taurid. Adapun beberapa kelebihan-kelebihan atau keistimewaan daripada akad taurid. Wa ma yanfariduhu bi an ghairihi min al-uqud, dan beberapa kelebihan yang berbeda atau yang tidak dimiliki oleh akad-akad yang lain. Li'aqd taurid ba'dul mumayyizat ka ghairihi min uqudil muawadat. Adapun dalam akad taurid ada beberapa kelebihan. Yang pertama, anna aqd taurid daiman ma yakunu ala asya'in manqulah. Biasanya barang-barang itu adalah barang-barang mangkul. Berarti barang-barang yang bergerak, yang dipindahkan. Kemudian yang kedua, annahu aqdun ridha'i yatimu bi muwafaqati tarafain ala matmuni. Jadi karena ini akad sukarela, maksudnya apa? Sama-sama saling ridho antara kedua belah pihak. Si mustauridnya itu pengen transfer uang dan dia pengen barangnya datang, si muaridnya pengen dapat uang dan pengen ngirim barangnya kepada si mustaurid tadi. Alamat muni sesuai dengan jaminannya masing-masing. Fatarodi wahduhu walladhi yukawwinu al-aqd. Dengan tarodi inilah dapat merealisasikan akad tersebut. Anau aqdul mulzimul litarafain. Kenapa di sini akad yang mulzim? Maksudnya mulzim ini bagaimana? Yang mengikat antara kedua belah pihak. Yang ketika dia pesan A, maka secara tidak langsung dia harus menepati untuk membayar total nominalnya berapa. Ketika dia dipesan, maka secara tidak langsung dia harus mendatangkan barang tersebut kepada pihak importir, atau kepada pihak mustarinya. Kemudian yang keempat, anau aqdun muawadah. Dalam akad taurid ini terdapat akad muawadah. Muawadah apa? Tukar menukar, ataupun yang di dalamnya terdapat keuntungan sama dalam transaksi jual beli pada umumnya. Adapun yang kelima, anau aqdun muhaddad. Kenapa di sini akad muhaddad? Karena kenapa? Ayyuhaddida mahallal aqdi tahdidan yanfi al-jahalah. Karena dia ini bukan apa namanya? Kan ini kan ditentukan. Ini sebenarnya bisa kita katakan ayyuhaddida mahillal aqd. Kalau kita katakan mahil berarti kan tempo. Nah, jadi kedua belah pihak saling menentukan temponya kapan datang, atau mahal akad berarti objek akad yang berarti objek jual yang ingin diperjualbelikan. Kopi kah, atau semisal buku dan lain sebagainya. Tahdi dan yang terjalah dengan secara terperinci supaya terhindar yang namanya jalah. Nah, ini aqdun muhaddad yang ditentukan. Anau aqdun muaqqad. Kenapa di sini akad muaqqad? Nah, ini kalau yang ke-7 yang ke-6 bisa kita katakan aqdun muaqqad. Ini yang sifatnya secara Ityaidu az-zaman unsuran jauharian fihi fahuwa min al-uqud al-mustamirah. Karena kenapa? Karena dalam hal ini kan kita memberikan janji az-zaman unsuran jauharian. Kenapa unsuran jauharian? Karena itu sebagai bentuk unsur yang sifatnya sangat substansial. Ketika orang membelanjakan atau pengen impor barang tertentu, maka secara tidak langsung dia butuh
menunggu kedatangannya tadi dengan waktu yang ditentukan. Maka ini akdun muaqqat. Bahwa minal uqud al mustamira, dari itu akad yang terus berlangsung yang dimana jaraknya bisa 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Kemudian yang ketujuh, an-nau akdun nakil milkiyah. Maksudnya nakilnya apa? Yang memindahkan hak kepemilikan dari siapa? Dari pihak muwarid menjadi kepemilikan si mustawrid. Yang kedelapan, an-nau akdun tijari. Kenapa akdun tijari? Karena dalamnya akad bisnis. Nah, yaitu yu'addu akdut taurid amalan tijariyan binisbah lil muwarid bisyarti ayyakuna fi iqarin masyru'. Maksudnya dalam lingkup yang diperbolehkan secara syariat. Kayak tadi objek jual belinya yang tahir, muntafa, maklum dan malikin sama mungkin taslim. Kemudian yang ke-9, an-nau akdun jadid. Ini termasuk daripada kategori akad yang baru. Adapun kelebihan akad taurid yang tidak dimiliki oleh akad-akad lain, yang pertama, ghiabul mabi' an majlisil akad. Kenapa kok ghiabul mabi'? Karena barangnya nggak ada. Dia cuma bisa lewat telepon misal atau lewat chat dan lain sebagainya. Sedangkan barang ini tidak ada di tempat. Yang ada apa? Bisa jadi wal ittifaq bi ru'yati mutaqaddimah. Maksudnya mutaqaddimah apa? Yang sebagian misal ada nih contohnya atau sampelnya ini biru yati mutaqaddimatin lahu aw wasfihi aw namudajin minhu, berarti kayak semacam sampel atau kayak semacam deskripsinya atau ketentuannya kriterianya seperti apa. Nah, jadi kan barangnya belum ada. Kemudian takjilus samani kulli. Jadi semua nominalnya itu diakhirkan, ditangguhkan hatta istilamil mabi' kamilan, sampai dia menerima semua barangnya secara total. Adapun al-mabas atani, kita selesaikan akad taurid gimana? Aman ya? Ada yang malgi nggak sih? Gak tahu guys. Yang barat nggak ada yang malgi. Apa? Udah kelewat yang mal gini. Udah kelewat. Yang depan-depan ini akad taurid ada yang malgi juga nggak? Sebentar cek. Terus 41 terus 47 sampai 247 malgi saya di sini. Sampai apa? 247. Cuman takutnya banget nggak malgi gitu. Dari mana? Dari mana yang malgi? Dari 241 sampai 247. 41 sampai 47. Iya, 247. Yang banat malgi nggak? Enggak. Dasar gini grup kali ya. Baik, kita bahas dulu, ini kan takhir. Ya kali masalah takhirnya di malgi itu gimana? Nah, ya. Terus kalian belajar apa gitu? Ini hukum intinya malgi ini. Nah, tolong. Makanya ini kurang akid kayaknya Set. Apa? Untuk ininya. Kurang akid. Tahdinya, niat tidaknya belum akid kayaknya. Makanya Tolong pintu. Oke. Al-mabas asani at-taklif al-fiqh li 'abd taurid wa hukmu tafsilan wa ijmal. Nih, biar gampang aja buka yang ini. Halaman secara ijmalnya dulu. Coba buka yang ijmalnya terlebih dahulu. ijma. Jadi halaman berapa? 266. Nah, di sini perhatikan akad taurid. Kita bahas dari akadnya terlebih dahulu, Mas. Akad taurid itu kira-kira masuk ke kategori akad apa? Yang pertama, akad taurid ini termasuk pada akad jadid. Kemudian yang kedua, ini masuk ke hukum daripada akad istisna. Akad istisna berarti apa? Akad pembuatan. Misal kita mau buat baju, datang ke tukang untuk membuat baju. Nah, ini istisna. Biasanya itu membayar DP terlebih dahulu atau nggak bayar DP sama sekali, langsung buat baju, nanti ketika sudah jadi baru bayar secara total. Sudah ketemu? Nah, kemudian ar-ra'yu at-talis di sini sebutkan ini masuk kategori akad salam. Berarti kalau akad salam ketentuannya bagaimana? Dia ekspor impor, berarti ketentuannya harus bayar secara tunai di awal.
Paham di sini? Nggak boleh, nggak ada. Kalau akad salam berarti nggak ada istilah kata bayar DP dulu, nanti sisanya di akhir, nggak ada. Dalam akad salam harus bayar tunai di awal. Semisal total secara keseluruhan 200 juta, berarti 200 juta dibayarkan di awal, dia tinggal nunggu barangnya datang. Paham di sini? Ini akad salam. Adapun ar-ra'yu ar-rabi ini masuk daripada kategori bahwasanya akad taurid itu akad al-musamma. Berarti akad al-musamma sebagaimana akad-akad yang sudah tertulis ataupun tertera dalam fikih turas. Ini masuk kategorinya apa diantaranya? Aqdul bai' ala sifah. Al-sifah berarti ya sama aja dengan akad salam. Adapun ar-ra'yu al-khamis ini masuk daripada akad al-istijrar. Bahwa istijrar konsepnya gimana? Ngebon. Kalau semisal kalian datang ke warung ambil gorengan, tempe, tahu, bakwan dan seterusnya sampai 1 bulan, pas totalan di akhir 5 juta. Nah itu mah bukan itu akad al-istijrar. Kenapa? Sama dengan akad taurid tadi. Dia ambil barang secara duf'at, ya kan, bertahap baru bayar totalannya di akhir. Nah, kemudian ar-ra'yu sadis ini tawakuf. Tawakuf karena apa? Ya tahu. Manusia soalnya. Oke, lanjutnya kita bahas yang secara tafsir. Tadi kan sudah ijmal kan? Sudah ijmal, sudah ada gambarnya. Kita secara tafsir. Ar-ra'yu al-awwal anna aqd taurid aqdun jadid. Akad taurid itu masuk kategori akad jadid. Berarti tidak ada dalam akad musamma, tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih turas. Nah ini aqdun mustahdatsun, mustaqilun fi dzati wa sifatihi. Ini terpisah secara zat atau secara esensi daripada akad taurid dan sifat-sifatnya bentuknya seperti apa itu terpisah. Wa huwa minal uqud al-mustahdatsa yang sifatnya itu apa? Aqdun jaizun wa masyru'. Jaiz dan masyru' diperbolehkan secara syariat. Dengan syarat apa? Uluhu minal mahdzurat asy-syariah. Dia terbebas dari segala macam larangan-larangan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalilnya apa di sini yang ra'yul awal ya? Ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kenapa aufu bil uqud? Ketika kita melakukan praktik ekspor impor, maka secara tidak langsung kita di situ sudah berjanji untuk apa? Membayar uang bagi si mustaurid, bagi si muwaridnya untuk mendatangkan barang. Nah, apalagi dalam hadis dalam Al-Qur'an juga dalam wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kemudian adapun dari sunnahnya di sini dikatakan al-muslimuna inda syurutihim, dan yang kedua innamal bai'u an taradin. Kenapa al-muslimuna inda syurutihim? Karena tadi sudah disyaratkan di awal dengan taurid, berarti dia pengen barang A, B, C dan sebagainya, nanti pembayarannya secara tunai bisa di akhir atau secara cicilan. Ini kan berarti harus apa? Para umat muslim yang melakukan akad tersebut, transaksi tersebut harus menepati syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan. Kemudian innamal bai'u an taradin. Kenapa taradin? Karena kedua belah pihak saling ridho untuk apa? Yang satu mengirim uangnya untuk menanti datangnya barang, yang satu dia telah mengirim barangnya untuk menanti datangnya uang. Nah, jadi saling menanti satu sama lain, tapi belum ada kepastian. Kemudian setelahnya, adapun makul. Apa sih? Makulnya apa di sini? Fa innal asla fil uqud al-ibadah. Dalam segala bentuk akad praktik jual beli, ini kan sebenarnya ini al-aslu fil muamalat al-ibadah illa ma dalla dalil ala tarikh. Ini secara logisnya. Adapun ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua tadi mengatakan akad taurid itu termasuk daripada istisna, sudah ma'ruf istisna. Tapi katanya Hanafiyah apa di sini? Waqad ajazal Hanafiyah al-istisna ma'adami darurati ta'jil tsaman. Maksudnya ma'adami darurati ta'jil tsaman bagaimana? Ya udah, Hanafiyah mensyaratkan boleh istisna, tapi nggak boleh bayar uangnya di awal. Maksudnya nggak boleh bayar DP dulu. Berarti ketika barangnya sudah jadi, baru dia bayar secara total berapa keseluruhan. Nah, kemudian adilahnya di sini dari dari makul mengatakan idza sahha aqdul istisna ma ta'jil taman sahha aqdut taurid kadzalik. Kalau semisal istisna itu boleh dengan ta'jil taman, kan dalam akad taurid uangnya kan di akhir, nominalnya uangnya, bayarnya di akhir kapan? Ketika barangnya sudah diterima. Sama berarti secara tidak langsung mirip dengan akad istisna tadi. Akad istisna saja boleh dengan ta'jil taman, berarti akad taurid juga diperbolehkan. Nah, kemudian ada di sini dikatakan yang kedua, ada kemiripan antara akad taurid dengan istisna fil ahkam masyhur, dalam bentuk hukum dan syaratnya. Dalam istisna kita datang ke
apa namanya ke pabrik tekstil misal untuk buat baju dan lain sebagainya, nanti ketika sudah jadi kita ambil baru bayar uangnya. Dalam akad taurid sama, kita bilang mau pesan A, B, C dan lain sebagainya, nanti ketika sudah diterima bayar uangnya. Nah, kemudian selanjutnya ar-ra'yu at-talis dikatakan idza kana mahalul aqd taurid sil'atan la tatalabu sina'ah wa hiya mawsufa fi dhimah, maka ini masuk kategori mawsufa fi dhimah. Berarti apa? Akad yang sifatnya baik mawsuf fi dhimah. Maksudnya mawsuf fi dhimah bagaimana di sini? Transaksi jual beli berdasarkan dengan kriteria atau deskripsi atau kayak semacam apa namanya? Model. Ya model atau kayak semacam sifat-sifatnya disebutkan, kayak spesifikasinya apa. Fi dhimah, maksudnya fi dhimah bagaimana? Ditanggung oleh pihak si baiknya. Karena kenapa? Pihak si mustari ngasih uang di awal, sedangkan si baiknya kan bilang kalau ente mau barang sekian nanti datangnya sebulan yang akan datang. Berarti kan secara tidak langsung apa? Mausuf sudah disebutkan. Saya mau kurma ajwa warnanya hitam, ukurannya sekian dan lain sebagainya, jumlahnya sekian. Mausuf fiddimah, fiddimahnya siapa? Fiddimahnya si baik atau pihak si muslim. Maka secara tidak langsung dia apa namanya mendatangkan dia, jadi tanggungannya si tadi orang si penjualnya. Nah, adapun dalilnya apa di sini? Anna abda taurid yushbihu abda salam fi umman kasirah, ini mirip akad taurid dengan akad salam. Dalam akad salam kita pesan A, B, C dan sebagainya, barangnya datang sebulan kemudian, nah baru kita ambil. Tapi bayarnya di awal secara tunai. Dalam akad taurid juga bisa kita praktekkan hal demikian, Pak. Kita bayar secara total, secara tunai di awal, nanti barangnya datang sebulan ke 2 bulan kemudian, seperti itu. Anakilamin umayakunu al-mabi' fihi muajjal. Berarti barangnya atau komoditinya itu ditangguhkan mausufid dhimmah yang telah disebutkan di awal menjadi tanggungan dari pihak si baiknya tadi. Anakilamin huma abdul lazim. Kenapa akad lazim? Karena udah mengikat kedua belah pihak. Nggak boleh tiba-tiba kedua belah pihak membatalkan akad. Berarti apa? Dia harus benar-benar harus benar-benar menepati janjinya untuk membayarkan uang, ya bukan kan sudah dibayarkan uang kan. Berarti kalau secara tidak langsung pihak si baiknya tadi dia harus menepati janjinya untuk memberikan atau mengantarkan barang tersebut kepada pihak si mustarinya. Keduanya termasuk daripada uqudul muawadhat al-maliyah. Karena kenapa? Karena adanya tukar menukar yang di dalamnya terdapat keuntungan. Dan dalam keduanya juga anakila minal aqdain la yajuzu fil aqar, gak boleh barang yang aqar. Maksudnya barang aqar apa? Barang yang tidak mangkul, yang tetap sifatnya stabil seperti rumah, daur dan lain sebagainya, kayak semacam bangunan-bangunan ataupun kayak semacam tanah. Kan nggak mungkin tanah diekspor, diimpor itu gimana? Maksudnya bangunan, gedung, kecuali di di Dubai. Di Dubai kan pasti Mau nguruk laut. Kemudian auju ikhtilaf, tadi kan sudah auju syabahnya antara akad taurid dengan salam. Adapun perbedaannya antara taurid dengan akad salam, bahwasanya dalam akad taurid al-ghalib biasanya secara umum tamannya itu muajjal, diakhirkan, sedangkan konsep dalam akad salam nggak boleh uangnya itu diakhirkan. Uangnya secara tunai harus dibayarkan di awal. Amma abdus salam fa idza yustaratu bihi ayakuna taman maqbudan fi majlisil akad, harus diterima ketika majlisil akad. Tafarud sedikit uangnya belum diterima maka enggak sah akad salamnya. Al-maqud alaihi fi abdus salam sil'ah, adapun objek yang dijadikan jual beli dalam akad salam itu adalah barang yang bisa dipindahkan. Waqad yakunu manfaat, ada kalanya juga manfaat dan lain sebagainya yang bukan termasuk daripada alat komoditi. Kemudian dikatakan al-ra'yu ar-rabi an abda taurid yunazzilu ala adbin minal uqud al-musamma. Akad taurid termasuk daripada akad musamma. Berarti akad musammanya apa? Al-bai' mausuf fi dhimmah, sama dalam kategori akad salam tadi yang sudah disebutkan. Kemudian selanjutnya selanjutnya ar-ra'yu al-khamis an abda taurid yang tabiqu alaihi ma asma wa fuqaha al-hanafiyah bai'ul istijrar. Ini termasuk pada jual beli kampuan. Karena kenapa? Coba mana ini dalilnya? Istadalla ashabu hadar. Istadallu ashabu hadar ya ala anna abda taurid yushbihu abda istijral bil maqful. Yang pertama, anna abda taurid tunajjimu al-aqraf al-mu'asir al-an. Dalam akad taurid di sini, dalam akad ekspor impor itu telah dikenal masuk oleh Oleh kalangan luas di era kontemporer sekarang.
Wala ajidu ay iskal fi jawazi, dan tidak ada masalah ketika kita membolehkan akad taurid tadi. Karena li'annahu la yatahaqqaqu fihi ghabn aw dar, karena di sini tidak ada kayak semacam penipuan atau kayak semacam kerugian. Ada samanya. Nah ini coba auju ittifaq, kesamaan antara akad taurid dengan akad istijrar. Anna kilal aqdain fi ba'di oh ya benar. Akad istijrar itu boleh apa, Mas? Istijrar. Oh, dalam adat kita ngebon Nggak gitu. boleh. Nggak boleh. Misal nggak dilihat oleh si pembelinya, kita ambil gorengan satu minum, Bayar tiba-tiba satu. pas di akhir bulan bilang kemarin saya ngambil A, B, C dan sebagainya baru dibayar. Boleh apa nggak? Nggak boleh. Boleh dalam mazhab kita. Kecuali kalau semisal sudah diketahui sama pihak si penjualnya. Kan biasanya kalau orang ngebon kan dia ngambil barang gitu kan. Tokonya buka. Kalau di Indonesia prakteknya rata-rata kayak gitu. Darmaji sama jasa. Apa? Darmaji no. Dan wajib. Dahar 5 bayar hiji. Oh. Nah, oke. Adapun kesamaannya akad taurid dengan istijrar, anak kilal aqdaini fi ba'dhi suwariha yaridu ala mabi'i mausufin fid dimah. Dua-duanya mausuf fid dimah. Karena kenapa? Karena sifatnya kan datang kayak semisal nih. Contohnya, dari istijrar kalau semisal kita ambil ke ranah yang sifatnya lebih lebih keren dikit lah. Misal kita punya toko, kita tadi kan mendatangkan barang dari pusatnya, apa namanya, kayak masuk barang kayak jajanan apa jenis perkerdus datang, kemudian totalan di akhir bulan, kan mirip kayak itu. Mausuf fid dimah, sama dengan akad taurid. Anak taman fil aqdain muakhir, sama uangnya diakhirkan. Istijrar itu uangnya nanti di akhir, taurid juga uangnya di akhir. Anak kilal aqdaini fi min uqudil muawadah al-maliyah, sama-sama dua-duanya itu adalah akad muawadah. Adapun ikhtilafnya, anna aqd taurid yatimu taslimul mabit fihi ala duf'ah wahidah. Dalam akad taurid biasanya antara itu sekali langsung nyampe barangnya kemudian bayar atau bertahap. Dalam bay istijrar fa huwa yatimu ala duf'at dauriyah. Adapun istijrar itu biasanya nggak mungkin sekali langsung. Itu kalau sekali bukan istijrar namanya. Kan namanya kan istijrar, udah jelas kan, berarti duf'at dauriyah muntazamah wa yuqadu fil mabit syai'an fa syai'an. Dia ngambil barang syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Anna aqd taurid yaridu ala sil'atin mausufatin fid dhimmah aw ghaibah. Dalam taurid berarti sil'ahnya barang komoditinya itu mausufah fid dhimmah, tapi dalam istijrar itu lebih identik, rata-rata umumnya barangnya itu hadirah. Kan nggak mungkin warung itu kan apa namanya mausufah fid dhimmah, kan udah ada nih gorengannya, berarti hadirah mar'iyah lil akidan, sudah dilihat. Maka ya faya khudwa al-mushtari thumma yaqau thamanaha ba'da dzalik. Adapun rajul sadis ini tawakuf. Pendapat yang rajih akad. Nah, ar-rajul al-awwal itu abdul ya jadid. Nah, bentar lagi. Konsep kan 283. Berarti sekitar berapa? 10 halaman lagi ya. Buat aman. Aman kan? Masih kuat. Pada tidur siang kayaknya tadi. Pada Jumatan atau Biar kalian mudah taruh sampai 10 kali kan semuanya. Jadwal ujian udah keluar kan? Hari yang belum. Usul ya yang udah. usul udah. Yang barat belum juga. Digantung kalian. Oke. Kita bahas dua bit akid taurid. Dua bit akid taurid. Berarti kayak semacam batasan keberlangsungannya akad taurid. Setelah kita tahu bahasanya akad taurid itu adalah akdun jadid atau akdun mustahdatsun yang sifatnya masyru' dan jaiz, maka dobitnya ada beberapa ketentuan. Ayyakunal gharad min hadzal aqd, tujuannya apa? Satu hajatin masyru'atin wa tahqiqu maslahatin mu'tabaratin li atrafi. Tujuannya harus jelas. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan secara syariat. Kalau khamar berarti tidak diperbolehkan secara syariat. Miras yang dari daerah apa tuh, apa namanya, terkenal lupa saya. Vodka. Vodka ya?
Coca Jack Daniels. Nah, ini kan apa? Kan dua masruah. Ya, watahkin maslahatin muqtabaratin. Maslahatnya harus benar muqtabarat yang diterima secara syariat bagi apa? Bagi setiap atraf, bagi setiap tarafnya, bagi setiap pihaknya yang didapat. Ayahlu al-aqd minal gharar al-fahish. Jadi harus jangan sampai gharar. Maksudnya gharar dalam artian ya tidak kejelasan. Jadi harus barangnya jelas, berapa ukurannya dan lain sebagainya. Wa minal ghish wa tadlis wa riba, tidak ada riba, ghish ataupun tadlisnya ini tadi, kayak penipuan dan lain sebagainya. Kemudian ayahlu hadal abdu min mu'arabati nasin syarih. Harus terbebas dari yang menyalahi aturan syariat atau nas-nas yang disebutkan secara syariat yang syarih atau yang jelas atau secara ijma atau bahkan kaidah syariat yang telah ditetapkan atau maqasid syariat. Kemudian ayat tawaffar fihi ridho al-muta'aqqidan, harus adanya ridho antara kedua belah pihak. Enggak boleh adanya keterpaksaan yang mengakibatkan tidak ridho antara kedua belah pihak. Yang kelima, ayyuktabaru al-urf fi hadzal aqdi ma lam yukhalif nassan wa aslan min usul syara'. Jadi urf ini apa sudah menjadi tradisi yang dimana tradisinya ini tadi tidak menyalahi aturan syariat pada umumnya. Karena apa? Karena kan sekarang udah menjadi urf, ekspor impor dan lain sebagainya. Ya kan kalian juga sedikit apa abaya, semisal cincin, tasbih, coklat kan sudah menjadi urf. Tasbih kan udah lumayan. Dermo. Nah, setelah dermo ini termasuknya, coba saya tanya kalian. Dari antara dua bit ini ada nggak yang menyalahi ngirim apa dermo tadi? Dua bit tahu ini. Oh, Mujmalah, majhul Ustaz. Goben. adanya goben kan? Iya, adanya Nah, goben. kenapa goben di sini? Karena bungkusnya El Abad isinya dari Nah itu dia. Kan intinya kan untuk melegalkan cara supaya tidak ketangkep oleh apa namanya pihak yang berwenang. kan ketar-ketir yang bagasian Ustaz. Berarti sudah menyalahi jobit atau batasan-batasan syariat tadi. Nah kemudian fil anasir al-mu'atharah fi sihhatil aqd wa ba'dil mahadir ala abd taurid. Adapun beberapa semacam faktor-faktor yang menyebabkan dampak daripada sahnya akad taurid ini tadi beserta beberapa larangan-larangan daripada akad taurid. Al-anasir al-mu'athirah fi sihhati akad taurid. Yang pertama, an-nasilah ghairu mawjuda fi majlisil akad. Barangnya enggak ada ketika di tempat. Yang ada cuma apa? Sampel dan lain sebagainya. Waqad takunu ma'dumah, ada kalanya bahkan enggak ada fil baladil musdir, bahkan enggak ada di tempat si musdirnya tadi, orang yang ingin mengirimkan barang tersebut. Laha li'annaha mimma yasna'u hasbat talab. Karena apa? Karena dia biasanya membuat sesuai dengan permintaan. Ketika dia minta untuk dibuatkan, maka dibuatkanlah barang atau didatangkanlah barang tersebut dan didatangkan ke Indonesia. Misal di Mesir nggak ada, dia harus nyari dulu ke negara sebelah, kemudian dikirimkan ke Indonesia. Seperti itu. Berarti kan ini kan sebagai pihak, bahasanya kan trader. Kemudian anal akda yatimu ala asasil wasf. Jadi ditentukan kriterianya, deskripsinya, bagaimana wujud barangnya, nah, ketentuannya seperti apa. Kemudian anal mustari la yatautaman halal. Pihak si pembeli tidak membayar secara tunai atau secara kontan. Tapi kapan? Imma dia walakin yatfa'u la taslimi asil'ah imma duk'atan wahidatan au ala aqsar, atau semisal bisa dibayar secara secara langsung ketika barang nyampe dibayar, atau ala aqsar tadi dengan cicilan. Tadi sudah disebutkan berkali-kali. Adapun ba'dul mahadir, beberapa kayak semacam dampak-dampak negatif daripada akad taurid. Ini sebagaimana disebutkan yang pertama ada al-bu'du al-makani yuaddi ila taghayyur sifat wa yu'ridu asil al-halal. Nah, karena saking jauhnya kan ada biasanya kalau misal kalian ekspor impor kopi ataupun barang-barang yang basah itu kan nggak tahu kita nyampe Kairo dari Indonesia itu benar-benar masih bagus apa enggak. Karena bisa jadi lembab dan lain sebagainya kan, lewat lautan kan dingin, atau jamuran dan lain sebagainya. Maka al-bu'du al-makan yu'addi ila taghayyur sifat.
Kemudian dapat menyebabkan barang-barangnya tadi rusak dan lain sebagainya. Apalagi kitab, misal kitab sendiri, kalau kalian main jual beli kitab dan lain sebagainya, kalian kargokan, itu kan kitabnya kan dilempar-lempar. Gak mungkin orang naruhnya pelan kan selesai nanti petugasnya kan dilempar-lempar. Biasanya ada tuh pas buka ternyata udah agak yang rada soak gitu kan buku-bukunya. Kemudian bubble wrap ya? ya bagusnya di bawah biar nggak basah. Soalnya biasanya ada yang bawahnya itu lembab kemudian kena basah itu. Soalnya ada dulu ketika saya masih kitab itu pernah yang komplain juga gara-gara ada yang beberapa basah bawahnya. Kemudian anal udul anil ru'yah ilal was gororon gitu. Artinya al udul anil ru'yah ketika tidak ru'yah tapi sudah nggak ru'yah lagi tapi hanya menyebutkan kayak semacam kriteria ataupun deskripsinya, itu ada kayak semacam goror. Kenapa goror? Karena tidak jelas barangnya sesuai apa enggak dengan wujud atau yang digambarkan ini tadi. Ada mukhawatirnya kalau semacam itu tadi kayak dampak negatifnya, resikonya. Wa yubdi ilal munazah. Nah, yang ini akan menyebabkan kayak semacam itu di perselisihan, seperti kayak itu anda wajar namanya. Wajib andalika Syekh Abdullah bin Munir dan ikhtilaf as-sifat lil mushtari. Nah, adapun perbedaan sifat lil mushtari sil'atun bis-safqah idza ikhtalafat as-sifat falahu khiyar sifat. Adapun kalau ternyata berbeda sifatnya, makanya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ketika sudah melakukan transaksi di safqah ini tadi, sil'atan bis safqah idza ikhtalafat as-sifat, ternyata berbeda dengan sifat yang diinginkan di awal, falahu khiyar sifat, maka masuk ke kategori khiyarur ru'yah. Jadi kan ada khiyar majelis, khiyar aib, sama khiyar syarat. Nah, khiyar ru'yah ini kapan? Ketika dia disebutkan di awal dalam akad syarat, pas didatangkan barulah di situ dia khiyar ru'yah, sesuai apa enggak dengan yang disebutkan yang dia di awal. Wa fi nafsil amr kadzalik lau khiyar ru'yah, ini disebutkan juga khiyar ru'yah. Adapun al-matlaq as-salis, beberapa ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh pihak muarid dan mustaurid. Nah, bentar lagi. Iltizamatul muarid masih kuat kan? Masih sampai subuh pun jadi. Banyak. Enggak bilang banyak tadi. Enggak. Dikit ini mah. Santai syariah man. Kalau aja belum kemarin. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh muarid. Jadi kan muarid tadi kan ekspor. Orang yang pihak mengekspor. Berarti maka secara jelasnya apa? At-taslim fil mawa'id al-muhaddada fil aqd. At-taslim berarti kan bukan tasalum. Berarti apa? Dia harus menyerahkan barangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau atas salum menerima tuh. Apa? Kalau atas salum Tasalum menerima. Tapi kan kalau misalkan kembali kepada pihak pengiriman. Nah, ke pihak pengiriman kan biasanya mungkin ada delay atau apa dan sebagainya, nggak tahu. Yang penting kita harus sesuai. Ketika udah dipesan, dia minta dikirim langsung, berarti ya langsung dikirim. Nah, adapun masalah nyampainya kapan kan kembali kepada dari jasa pengirimannya. Maka wajib bagi si muarid ini tadi iltizam at-tam bil muddah muhaddada fil aqd, harus benar-benar menepati sesuai dengan ketentuan atau tempo yang telah ditentukan dalam akad. Yang kedua, iltizamul muarid syurut wal muwasafat al muttafaq 'alaiha fil aqd. Si muarid harus sesuai, harus menepati dengan ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria bentuk yang diinginkan oleh pihak si mustaurid. Maka bisyurut wal muwasafat al muttafaq 'alaiha fil aqd. Jadi kalau misal dia pengen barang A, B, C, maka harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mustaurid. Gak boleh ngasih yang berbeda.
Kemudian iltizamul muarid bitanfidil akad binafsi. Maka secara tidak langsung muaridnya ini tadi dia harus wajib hukumnya untuk mengeksekusi, untuk melakukan akad secara independen tadi. Karena apa? Ya jiwa al muarid ayyakuma bitanfidil akad binafsi sawa'un kana al muarid fardan aw muassasatan. Mau itu yang sifatnya lembaga ataupun itu perseorangan, per individu, atau syirkah dalam perusahaan. Idza matam mal-ittifa ala dzalika. Kalau misalnya sudah terjadinya kesepakatan antara muarid dengan mustarid, maka si muarid itu harus melangsungkan, harus mengeksekusi barang yang diinginkan oleh si mustaurid tadi. Adapun iltizamatul mustaurid, ketentuan bagi si mustaurid apa? Yang pertama, tamkinul muarid min tanfidil akad. Jadi nggak boleh dia nyepam terus. Paham di sini? Mustaurid gak boleh untuk menyepam terus, makanya nyepam kepada semua. Ini harus tamkinul muarid min tanfidil akad. Ketika dia bilang A, B, C, maka kita serahkan keleluasaan bagi dia si muarid untuk menentukan atau untuk pengiriman barang tersebut. Jadi ketika sudah di ACC maka pasti akan dikirim, nggak usah harus menyepam kapan dan sebagainya. Nah, kemudian wajib at-ta'awun at-tam bainal muarid wal mustaurid. Harus adanya ta'awun, saling kerjasama yang apa? Yang secara sempurna, secara mutlak antara pihak muarid dengan mustaurid. Tujuannya untuk apa? Hatta yatamak kalau al muarid min tanfidil akad. Supaya apa? Supaya muarid dapat dengan leluasa menyelesaikan atau mengeksekusi akad tersebut. Yang kedua, iltizamul mustaurid bidaf'i tsaman al-muttafaq alaihi lil muarid. Jadi si mustaurid maka harus membayar sesuai dengan ketentuan. Kalau misal 100 juta ya harus dibayar 100 juta. Adapun yang ketiga, iltizamul mustaurid bistilami sil'ah. Maka secara tidak langsung si mustaurid dia harus menerima barang tersebut. Maka nggak boleh kalau barangnya nyampe kemudian semisal kan yang kargoan pasti diantar sampai rumah kan. Oh iya. Kemudian dia nggak mau tahu, seakan-akan dia nggak tahu, nggak mau menerima dan sebagainya, kan otomatis uangnya nggak bakal cair, nggak bakal ditransfer. Idza ja'at fi mau'idiha, ketika sudah datang sesuai dengan temponya atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Walaysa lahu limtina, nggak boleh si mustauridnya tadi menolak. Kemudian fi amdi taurid minal batin. Warkanuhu waswaruhu. Adapun di sini dikatakan ta'rifu taurid minal batin aqdun yatahadu bi muqtadahu tarfun bi taslimi sila'in ma'lumatin muajjalah. Jadi antara pihak tarf ini kan berarti muarid bitaslim. Berarti bitaslim dia menyerahkan barang alat komoditi yang tertentu dalam jangka waktu muajjalah yang ditangguhkan, dalam jangka waktu atau tempo waktu tertentu. Bisifatin dauriyah, berarti dengan tadi secara bertahap. Khilala muddatin muayyanah, dalam waktu tempo tertentu juga. Bima belagin muayyan, dengan nominal tertentu. Bima belagin muayyanin muajjalin kullihi au ba'di, mau itu secara menyeluruh itu muajjal atau sebagiannya. Kepada siapa? Li tarfin akhar. Berarti li tarfin akhar qad abrama 'aqdan mumasilan ma'a tarfin khalis. Ini ada tiga pihak. Yang pertama, tarfun bitaslim. Tarf yang pertama itu al-muarid ats-tsani. Di sini. Tarfun yang pertama bimuqtadha tarfun bitaslim, itu taraf ats-tsani, berarti al-muarid ats-tsani. Jadi ada tiga pihak di sini. Muarid awal, muarid tsani sama mustaurid. Maka secara tidak langsung muarid awal di sini dikatakan li tarfin akhar qad abrama 'aqdan mumasilan ma'a tarfin salis. Maka secara itu tarfin salis ini mustaurid. Yang melakukan transaksi itu siapa? Yang melakukan transaksi tarfin akhar, yaitu muarid al-awal, pihak yang ekspor pertama. Kemudian ma'a tarfin salis itu adalah pihak mustaurid, pihak si impor tadi barang. Adapun tarfun bitaslim itu yang di tengahnya. Berarti muarid ats-tsani. Konsepnya kayak gini. Yang melakukan akad itu pihak tarf al-awal, itu muarid al-awal. Dia melakukan akad. Ente mau pesan kopi, misal. Ini gambarnya ibaratnya seperti trader lah atau maklar. Ente mau kopi kan, semisal kopi sebentar berapa ton, 500 ton semisal. Maka sudah selesai. Nah, sudah melakukan akad. Si muarid al-awal bilang kepada muarid ats-tsani bahwasanya apa?
si mustauridnya ini tadi pengen kopi 500 ton. Maka bagaimana konsepnya? Nanti si muarid Atsani itu mengirimkan kopinya kepada si siapa? Namanya mustaurid. Mustauridnya nanti bayar uang kepada muarid al-awal, uangnya dibagi dengan muarid Atsani. Paham di sini? Ini ada 3 pihak. Maka di sini apa? Torfun ditaslim, berarti kan dia yang menyerahkan. Ini torf, berarti muarid Atsani. Kemudian li torfin akhor qad abroma. Adapun muarid yang pertama, berarti torf pihak yang lain itu telah melangsungkan akad mumatilan ma'a torfin salis, berarti si mustaurid tadi. Nah, adapun arkan abdus taurid minal batin, di sini rukun-rukunnya. Taqaddama anna arkana abdus taurid al asli akidah. Kita sudah bahas akad taurid asli yang secara sah, yang sudah di awal secara dasar itu kan ada 2 belah pihak, muarid dan mustaurid, ditambah dengan maqud alaih. Adapun dalam akad taurid, dalam ekspor impor yang sifatnya batin, rukunnya di sini ada mustaurid asli, ada muarid awal sama muarid sani. Ada tadi kan? Nah, lihat tambah. Ini ada ini semua Ada sih. Tadi rupanya ada ini kan, ada muarid dan mustaurid. Berarti ada kedua belah pihak. Adapun at-taurid al-batin, berarti ini 3 pihak. Ini ada muarid 1, kemudian ada muarid Sani. Sani dan Taurid. Taurid. Tadi kan konsepnya ini, yang menyerahkan barang. Ini berarti apa? Taslim ya. Taslim. Taslim. Itu muarid yang kedua. Yang melangsungkan akad siapa di sini? Yang melangsungkan akad itu muarid awal. Berarti apa? Mul akad. Ya, paham kan di sini. Nanti ketika mereka melangsungkan akad muarid awal dengan mustaurid, karena muarid awal ini nggak ada barangnya, tapi yang punya barang itu adalah muarid Atsani, maka secara langsung muarid awal bilang kepada muarid Atsani untuk mengirimkan barang kepada si mustaurid. Maka muarid Atsani di sini dia menyerahkan barang taslim musilah kepada si mustaurid. Bayarnya kemana? Bayarnya ke muarid awal. Nah, nanti dibagi uangnya dengan muarid Atsani. Berarti muarid ini cuma nerima perintah aja sih dari muarid awal. Iya, cuma nerima perintah. Konsepnya kayak gini, kalau kalian mau ekspor impor kopi, nah, Siap. Info nih Mas. karena kalian tidak ada barangnya, bang di sini, Iya. nggak ada stoknya dan nggak tahu. Kalian datang ke suatu wilayah, semisal di perkebunan kopi atau misal di Madiun kan ada kopi kare di pegunungan. Kalian sebagai muarid awal yang secara tidak langsung kalian sudah berpengalaman dapat berinteraksi secara langsung dengan orang Mesir. Nah, berarti muarid awal melakukan transaksi akad, bilang kepada si muarid Sani nanti dikirimkan barang sekian dan lain sebagainya. Kan sebagai maklar tadi kan sebagai tradernya. Dikirimlah barang, nanti uangnya kita, maka kita bayarkan kepada pihak si muarid Sani tadi. Konsepnya seperti itu. Cuma ini kan nggak secara semuanya kan. Secara praktiknya itu nggak semudah dengan berlaku. Karena kenapa? Kalau semisal uang masuk, kalian punya ATM, Iya. masuk 500 juta langsung belum? Di telepon. Orang pajak. Ini uang dari mana kira-kira? Nah, dari pihak bank. Ini uang dari mana? Oh, ternyata ekspor impor, ada potong pak. Dan itu emang resikonya emang lumayan gede. Kenapa resikonya lumayan gede? Kalau semisal ngirim, ternyata barangnya rusak atau apa dan sebagainya itu tadi.
Tanggung jawab berarti. tanggung jawab juga. Paling enggak juga udah ada modal lah. Karena kan dia pasti nanti ngasih uang dulu kan kepada murid ataninya. Nggak mungkin suruh ngirim langsung terus nggak dikasih uang atau apa dan lain sebagainya. Jadi itu khas. Nah, seperti itu. Biasanya kalau mau gampang daftar ke KBRI, kasih uang 50 juta Ya. untuk main ekspor impor. Oh itu udah bebas ya? Nah, itu udah resmi lah, maksudnya kan terikat dengan KBRI. Nanti uangnya masuk ke ya KBRI juga, jadi ada persenannya. Ada komunitasnya, ekspor impor kopi gitu. Yang secara resmi dengan KBRI. Cuma kalau KBRI kan targetnya kan hanya dalam Kairo. Sedangkan yang di luar Kairo, daerah kayak semisal apa namanya, Soid, kemudian daerah Mansuria juga itu nggak kejamah gitu loh, nggak kena. Tapi bisa expand tuh? Apa? Bisa expand sendiri nggak? Bisa sebenarnya tapi sulit. Saya ada kenalan, dia apa namanya, bayar kopi juga. Daerah Mansuria, kan lumayan jauh kan. Beliau sering bolak-balik ke Indonesia, Wah, Lampung dan lain sebagainya. Biasanya ngambil kopinya dari Lampung, orang Mesir. Tapi ya prakteknya itu sulit, banyak resikonya juga. ada mafianya ya? Apa? Gacor. Ya lumayan gede. Paling ya untung paling ya kalian langsung cari pengiriman cair paling nggak 50 juta dapat lagi 20 sampai 50. Lebih gaji mutawif berarti? Ya, jelas lah. Karena ekspor impor kan paling gede itu. Tapi ya yang namanya semakin tinggi nominalnya kan semakin resikonya Semakin besar ya. Kemudian suara taurid minal batin. Surahnya bagaimana di sini? Kita ambil yang kedua aja yang lebih singkat. Wahuna ke taurid biduni idnil mustaurid. Ada juga taurid. Ini kan beberapa gambaran kan. Gambaran yang kedua contohnya ada taurid yang tanpa izin dari pihak si mustaurid. Ka'ayashtarita al-mustaurid alal muwarrid alla yu'ahida bitauridil madda al-matluba ila ghairihi minal muwarridin wa yukhalifu syartahu. Maksudnya bagaimana di sini? Kan misal mustaurid bilang ya si yang impor tadi, saya mau barang tapi ya ini tadi alla yu'ahida bitauridil madda al-matluba ila ghairi. Kamu jangan ngambil barang, makanya aku cuma pengen ngambil barang dari kamu doang. Nah, kan secara otomatis kan mafhum mukhalafahnya apa? Dia nggak mau kalau semisal si muaridnya ini tadi ngambil barang dari muarid atani seperti itu. Tapi apa buktinya muarid al awal itu yukhalifu syartahu, dia menyalahi syarat yang telah ditentukan oleh mustaurid. Dan kalau yang ini kayaknya yang pertama itu ada yang kesepakatan juga. Kemudian hukmi taurid minal batin. Ini kan berarti kan sebagai wakil tadi. Udah 3 lembar lagi nih. Sudah selesai. Karena hukumnya kan sudah kita bahas. Ini cuma dia sebagai wakil sebenarnya. Mirip sebagai wakil. Yang tabiqu ala taurid minal batin hukmu taurid al asli. Apa? Yang tabiqu hukmu taurid al asli ala taurid minal batin. Wa huwa al jawaz, hukumnya boleh. Tapi apa harus beberapa dhobit yang telah ditentukan. Yang pertama Allah yakun al mustaurid al asli qad istarata al muwarrid al awal ayyuwarid al matlub binafsi. Jadi nggak boleh ya semisal kalau mustauridnya itu telah mensyaratkan saya cuma mau barang dari kamu doang, nggak mau dari yang lain, maka ya harus sesuai dengan kesepakatan. Berarti nggak boleh melanggar syarat tadi. Kenapa? Al muslimun Ala syurutihim. ala syurutihim atau maha syurutihim. Kemudian ala yakunal amal al maqud alaih, adapun maqud alaih objeknya ini tadi mimma yakhtalifu bi ikhtilafil muwarridin, enggak boleh berbeda yang apa namanya, maksudnya enggak boleh berbeda dengan apa yang telah diinginkan. Kemudian ala yakun abdut taurid minal batin abdan suwariyan tahayulan ala riba wa hatta la yakun al abdu adzalika fala budda yakuna abdut taurid minal batin munfasilan an abdut taurid al asli wa yakun al muarid minal batin mustaqilan tamaman anil mustaurid al asli ghairu tabi'in lahu. Konsep dalam ini akad tauridnya itu dari batin itu harus dalam bentuk maksudnya abdan suwarian,
Akdan suarian ini maksudnya ya jelas secara akad itu sebenarnya aslinya nggak ada. Karena kenapa? Karena kan aslinya dia nggak punya barang. Ya kan, adanya dari pihak si muarid asani tadi. Tayulan ala riba wa hatta la yakuna abdu kadzalik fala budda, maka supaya tidak terjadi yang namanya riba, maka secara tidak langsung bagaimana? Fala budda yakuna abdu taurid minal batin munfasilan an abdi taurid al asli wa yakuna al muarid minal batin mustaqilan tamaman anil mustaurid al asli. Supaya itu sah, maka secara tidak langsung akad taurid al batin itu termasuk daripada akad taurid al asli. Maksudnya bagaimana? Konsep keberlakuannya itu harus serupa dengan akad taurid al asli. Dalam akad taurid al asli tadi kan berarti bayarnya dia bayarnya di akhir ketika barangnya sudah diterima dan lain sebagainya, dan ketentuan artinya at-tarodi antara kedua belah pihak dan lain sebagainya. Dan wa'ayakun al-mu'arid minal batin mustaqilan, harus mustaqil, maksudnya apa? Independen, tamaman anil mustawrid al-asli, maksudnya apa? Enggak ada keterikatan, maksudnya enggak ada keterikatan, enggak ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak si mustawrid tadi. Ghairu tabi'in lahu. Kemudian setelahnya wa ayyatahammal mu'arid al-awwal, berarti mu'arid al-awwal tadi dia yatahammal, dia harus menanggung beban ma'alaihi min taba'ati abdi taurid al-asli minal iltizam bitaslimin ain al-muwarradah. Kan yang tadi yang suruh mentaslim siapa? Taslim si Yang menyerahkan muarid tadi kan. Nah, maka secara tidak langsung ketika si muarid awalnya ini kan tadi kan bilang ke muarid tadi, nanti barangnya kirim ke bulan A. Nggak boleh sama si muarid awal langsung ditinggal gitu aja tanggung jawabnya. Tapi apa? Dia harus menanggung beban segala bentuk, maksudnya apa? Minta baati akad taurid al-asli, supaya apa? Supaya akad tauridnya ini benar-benar terrealisasi. Minal iltizam, untuk apa? Dimana dia adanya kewajiban untuk taslim al-ain al-muwarradah, untuk menyerahkan al-ain al-muwarradah atau aset yang diekspor tadi kepada siapa? Kepada pihak si mustawrid. Berarti secara langsung muaridnya ini harus benar-benar perhatian, memperhatikan, harus selalu mengawasi pihak muarid asali. Kira-kira sudah dikirim apa belum? Jadi harus benar-benar mengatur situasi dan lain sebagainya. Fil muddah al-muhaddad, dalam tempo waktu yang tertentu. Duna ayyuhil amr bi humatihi ilal muarid minal batin. Maka secara langsung nggak boleh kalau misal dia langsung pergi, maksudnya hilang dari tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah. Adapun al-farqu baina taurid minal batin wal tanazul anil aqd. Dan hunaka farqun kabir baina taurid minal batin wa tanazul anil aqd. Maksudnya tanazul anil aqd itu dia lepas dari akadnya tadi. Kan otomatis kan muarid yang melakukan akad dengan si mustaurid. Kemudian yang ngirim dia si muarid atani. Maka secara tidak langsung ya udah yang ngatur pengiriman kan muarid atani. Jadi seakan-akan muarid awal ini udah lepas tanggung jawab. Nah, perbedaannya apa di sini? Hunaka farqun kabir baina taurid minal batin wa tanazul anil aqd. Fa taurid minal batin yabqa ahadu atrafil aqd, atraf al-muhtaraf al-muarid al-awwal muhtafidan bi huquqi aw muhtamilan lil iltizamati tujah at-taraf al-asli. Maka dalam taurid minal batin di sini ahadu atrafil aqd, berarti si muarid. Maka secara tidak langsung muarid al-awal dia muhtafidun, dia harus benar-benar memelihara, maksudnya dalam menjaga segala bentuk hak kewajibannya, menjaga kepercayaan, au muhtamilan segala bentuk beban untuk apa? Untuk menanggung atau untuk mengikuti mengerjakan ketentuan-ketentuan iltizamat di tujah taraf al-asli. Tujah taraf al-asli berarti apa? Kepada pihak si muarid atani tadi. Karena apa? Karena muarid atani kan yang mengirim barang. Wa fil waqti nafsihi tasiru lahu huquq wa alal iltizamat tujatar akhar fil aqdi minal batin. Maka dia harus tadi intinya sama. Dia memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan kepada pihak si mustaurid. Gak boleh langsung lepas gitu aja. Kemudian amat tanazul. Adapun tanazul di sini, adapun tanazul anil aqd, fa yakhtalifu anil aqd minal batin, ini berbeda dengan akad minal batin. Karena apa? Fi kulli hadhil wujud, dalam bentuk apapun itu. Fa fi tanazul anil aqd yujidu tanazul anis sifat at-ta'agudiyah. Kenapa? Dia tanazul, dia melepas dari konsep akad yang telah berlangsung. Wa hunaka aqdan ahaduhuma al-aqd alladhi yubrimu asasan li insya' iltizam bi amal aw bi aqta. Karena ada di sini ada dua akad. Yang pertama ada akad yang melangsungkan transaksi, yubrimu asasan, berarti kan semacam sebagai asas.
atau sebagai dasar akad itu berlaku. Untuk apa? Li'insya'il iltizam, supaya merealisasikan keterikatan antara kedua belah pihak. Untuk apa? Bi'amal atau bi'okta summa ya'ti fi waqtin lahik abdun al. Kemudian datang di waktu yang di waktu yang mungkin tertentu, kayak semacam akad lain. Akad lainnya ini apa? Wa abdut tanazul mahalluhu at-tanazul anil akad, yaitu akad tanazul. Untuk apa? Menyelesaikan akad. Semisal dia melakukan akad untuk memperkerjakan orang, kemudian di waktu yang lain adanya akad untuk menyelesaikan pekerjaan orang tersebut, atau bahasanya inilah PHK atau apa, meresign dan lain sebagainya. Hadal akad yakhtalifu tamaman fi mahallihi anil akad al-awwal. Adapun akad ini berbeda secara sempurna fi mahal, berarti dalam objeknya, anil akad al-awwal. Kalau akad awal dia melangsungkan keterikatan, di akad yang kedua dia melepas keterikatan. Wa yaqsidu al-atraf fi 'aqd tanazul ay yahilla al-mutasarrif ilaihi mahall at-tasarruf fil aqd fi jami' huquqihi wal ilzamati. Karena kenapa? Karena tujuan daripada akad tanazul ini tadi ay yahilla al-mutasarrif, berarti orang yang melakukan tasarruf tadi, mahall at-tasarruf fil aqd fi jami' huquqihi wal, untuk melepas segala bentuk tanggung jawab atau tasarruf dan lain sebagainya. Wa ayyah ruja al mutasarrif nihaiyan min dairatil akad. Karena mutasarrif, orang yang melakukan tasarruf akad, orang yang melakukan transaksi akad tadi, ingin melepas atau ingin menyelesaikan akad yang telah berlangsung. Kenapa kok di sini disamakan, dijadikan pembahasan perbedaan antara akad taurid batin dengan tanazul akad? Karena kenapa? Karena di sini kan konsepnya muarid awal itu hanya melaksanakan akad dengan siapa? Dengan mustaurid. Sedangkan yang ngirim barang, yang bertanggung jawab atas barangnya itu muarid atani. Nah, apakah ketika muarid atani ini tadi bertanggung jawab atas pengiriman barang, penyerahan barang kepada mustaurid itu, kemudian muarid awalnya akan lepas tanggung jawab? Enggak. Sebagai ketentuannya, muarid awal tetap menanggung beban segala bentuk barang yang dikirim oleh muarid atani dan menentukan harus atau menepati ketentuan dalam tibanya barang tersebut atau tempo yang telah ditentukan. Nah, ini perbedaannya. Adapun fi intihai aqd taurid, kapan akad taurid ini selesai? Kan dalam akad jual beli kan nggak lepas dari situ. Maksudnya kapan selesainya? Kayak misal dalam akad musaqah, kira-kira kapan selesainya? Oh, kalau selesainya semisal ada yang salah satu pihak yang wafat dan lain sebagainya. Tapi nggak dalam akad musaqah sendiri itu nggak bisa, ada salah satu pihak wafat berarti digantikan oleh ahli warisnya dan seterusnya. Kayak semisal dalam akad ijarah, orang yang menyewa, tiba-tiba orang yang menyewa itu wafat, atau kebalikannya orang yang menyewakan itu wafat, apakah akad ijarahnya ini selesai atau digantikan oleh ahli warisnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini intinya yang aqd taurid. Ada beberapa sebab, faktor-faktor penyebab tertentu kapan akad taurid ini selesai, tamat. Aqd taurid ka ghairihi min al-uqud, sama seperti dengan akad-akad yang lain, yang tahi nihayatan tabi'iyah bitamami. Ya udah, ketika dia benar-benar selesai kapan tabi'i? Ketika barangnya sudah diterima, uangnya sudah diserahkan kepada muaridnya tadi. Nah, wa wafa'u kulli minal muarid wal mustaurid bil ilzamati bima. Apalagi pihak si muarid sudah menepati ketentuannya, yaitu apa, menyerahkan barang, pihak mustaurid telah menepati ketentuannya, membayarkan uang kepada si muaridnya tadi. Kemudian yang kedua, intihaul muddah al muhaddadah lil akad. Ketika temponya itu sudah selesai dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan atau 5 bulan sudah selesai, maka akad taurid ini selesai. Nah, di sini dikatakan inna aqd taurid yang ta'i bintiha al-muddah al-muhaddadah lahu wa aqd taurid fi dzalika ka'aqdil ijarah. Nah, ini seperti dalam konsep akad ijarah, akad sewa menyewa. Dalam akad sewa menyewa, maka akad ini akan selesai kapan? Akad ini akan selesai ketika semisal dia menyewa selama 1 tahun, maka 1 tahun itu batas tempo daripada akad sewa menyewa. Fa in istajara darahu li muddatin sanah fa innal aqda yantahi bintiha al-muddah al-muttafaq alaihi, yang telah disepakati. Yang ketiga, intihau taurid bil iqalah. Iqalah itu apa? Iqalah kontrak. Iqalah apa? Itu muqawil. Iqalah apa? Mencabut atau menyelesaikan akad. Misal nih, kalian beli kebala, kemudian beli jajan semisal.
Nah, kalian nggak jadi beli, maka itu apa? Melakukan akad ikolah. Kenapa adanya akad ikolah? Karena ketika kita membeli barang, maka secara tidak langsung itu sudah menjadi akad lazim bainat torofain. Ketika itu sudah lazim, maka ketika kita sudah mengambil barang, kita menyerahkan uang, uangnya itu sudah menjadi hak kepemilikan si baik penjual, barangnya sudah menjadi hak kepemilikan kita sebagai mustari. Nggak boleh tiba-tiba mengembalikan barang begitu saja. Bagaimana dengan akad ikolah? Ikolah ini bagaimana? Sama konsepnya dengan transaksi jual beli, adanya tarodi antara kedua belah pihak. Ketika kita mengembalikan barang, ternyata pihak si baiknya itu nggak mau dikembaliin barangnya, maka secara tidak langsung kita tidak berhak untuk mengembalikan barang yang sudah kita ambil. Karena apa? Uangnya sudah menjadi hak kepemilikan si baiknya tadi. Sama dalam akad taurid. Kalau semisal si mustaurid ingin mengembalikan barang, maka ingin ikolah, maka itu harus sesuai dengan persetujuan pihak si muaridnya. Kira-kira muaridnya itu ridho atau enggak. Kalau enggak ridho berarti barangnya enggak balik. Maka bil ikolah tadi. Kemudian setelahnya yang keempat, intihau abid taurid bihalakil ma'qud alaih. Kalau objeknya itu sudah rusak, kecemplung laut semisal, maka itu apa? Sudah selesai akad daripada ekspor impor tadi. Di sini dikatakan apa? Yanfasiu abdut taurid bihalakil ma'qud alaih wa talafuhu bi'afatin samawiyah. Nah, bi'afah samawiyah kan berarti dengan ini tadi, dengan bencana atau misalnya tadi kan, karena mungkin ombaknya terombang-ambing dan lain sebagainya, ketika melewati segitiga Bermuda akhirnya ombak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian maka di sini apa? Tadhabubi wa yakunu talafuhu hina idzin talafan la dhamana fi. Maka tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan apa ketika udah tadi kan rusak atau hilang karena bencana, maka pihak si mustaurid tidak berhak untuk mengganti rugi kepada pihak muarid. Siapa yang mengganti rugi? Ya, pihak pengiriman pastinya. Ada jaminan dan sebagainya. Adapun yang kelima, intihau abdit taurid bi mukhalafatil maqud alaih lil muwasafat wa syurut al muttafaq alaiha. Ketika semisal dia pengen ngirim kitab A, B, C dan sebagainya, ternyata pas nyampe itu tidak sesuai dengan kitab yang dia inginkan, maka apa? Ini secara tidak langsung menyalahi sifat-sifat atau syarat-syarat yang telah ditentukan di awal oleh pihak si mustaurid tadi. Kemudian yang keenam, intihau abdit taurid bil maut. Nah, kapan? Dengan maut. Ketika salah satu pihak wafat, maka secara tidak langsung itu sudah selesai akadnya. Abdul taurid imma ayakunal akid fihi syakhsiyah iktibariyah. Jadi syakhsiyah iktibariyah apa? Lembaga. Au syakhsiyatu adiyah, berarti orang pada umumnya secara individual misal, bukan atas kaitan lembaga, bukan atas nama lembaga. Fa in kana al-aqidu syakhsiyah wa in kana al-aqidu syakhsiyatan iktibariyah fala yuraddu alaihi hadzal amr wa huwal maut. Maka kalau semisal pihak yang melakukan akadnya itu adalah syakhsiyah iktibariyah, suatu lembaga, misalnya contohnya dia ada salah satu pihak yang bagian pemesanan atau bagian inventaris lah misal, dia tiba-tiba wafat, maka secara tidak langsung apa? Maka akad tauridnya itu tidak bisa selesai dengan kematiannya si bagian inventaris tadi. Karena kenapa? Karena masih ada bagian-bagian yang lain yang mewakili lembaga tersebut. Tapi kalau semisal idakan al-akid, kalau semisal pihak yang melakukan akad itu tadi adalah syakhsiyatuhu adiyah, orang biasa pada umumnya, fa idakan al-muarid awal mustawrid minal afrad atau biyah, fa idamata kullu minhuma aw ahaduhuma, berarti salah satu pihaknya, entah itu muaridnya atau mustawridnya, fa inna aqdat taurid min uqudil muawadat al-lazimah kal bai' wal ijarah kama taqaddamu alaihi, fa inna aqdal bai' mata lazima fa inna ma yansha'u anhu minal iltizamat la tabtulu bi mauti ahli mutaakidan aw ilaihima. Karena kenapa? Semisal dia melakukan akad jual beli, ketika sudah lazim, maksudnya lazim itu apa? Untuk membeli, maka secara tidak langsung dengan satu pihaknya itu wafat, akadnya itu tidak batil atau tidak hangus. Tapi apa di sini? Dengan digantikan dengan wakilnya atau digantikan dengan ahli warisnya. Fa in matal bai'u. Nah, kalau misal si penjualnya tadi wafat atau muaridnya ini yang wafat, qama warasatuhu wa maqamuhu biiqa'i berarti untuk menepati janji ma alaihi min al-ilzamat tujahal mushtari. Nah, maka secara langsung datang bagi wakilnya, makomnya atau ahli warisnya untuk apa? Untuk melangsungkan atau menepati
ketentuan supaya si mustari mendapatkan haknya. Semisal belum dikirim barangnya, tiba-tiba si muaridnya ini wafat, maka ada ahli warisnya. Wa idza mata mustari, terus kalau mustarinya wafat bagaimana? Qoma warasatu bi'ifa'i ma alaihi minal izaman. Kalau ternyata dia belum bayar uang, barangnya udah sampai tapi belum bayar uang, tiba-tiba si mustaridnya ini wafat, maka si ahli warisnya. Wadamat tufiqa alaihi wa wadamat tafaqa alaiha al-fuqaha. Ini sebagaimana telah disepakati oleh para fuqaha. Ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya apa? Al-Mughni. Dalam madhab Hanbali. Sebenarnya bukan fokus pada madhab Hanbali. Ibnu Qudamah menulis Al-Mughni ini itu lebih muqaranah madhab arba'ah. Dan bukan muqaranah madhab arba'ah aja, bahkan kalau sahabat itu beliau masukkan di situ. Itu bisa dikatakan memang kitab yang wajib untuk kalian dimiliki. Mughni. Al-Mughni, bukan Mughnil Muhtaj, Al-Mughni. Itu Apalagi tentang- Mughni Labib. apalagi Mughni. Ada kaitannya sama. Itu sangat luas sekali pembahasannya di situ, dan bahkan di Indonesia aja udah ada terjemahannya. Al-Mughni aja. Al-Mughni terjemahannya berjilid-jilid. Ada sekitar 20 jilid terjemahannya. Al-Mughni Ibnu Qudamah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, aku belum besok. Ini firman-Nya Allah. Sadaqallahul azim. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون